Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita dapat kembali lagi dalam acara Kultum untuk menemani sebelum berbuka puasa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan nikmat iman serta Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, insyaallah saya akan mengambil tema yaitu pintu surga bagi yang berpuasa. Masya Allah, sebuah tema yang begitu cocok untuk kita yang sedang berada di tengah-tengah bulan Ramadan ini. Surga, apa itu surga? Surga yaitu adalah tempat yang abadi dan indah, yang mana semua kenikmatan itu ada di dalamnya, dan semuanya sangat menyejukkan hati para penghuni-penghuninya. Dikatakan keindahan surga itu tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh manusia manapun. Karena dalam satu hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang solih kenikmatan surga, yang mana belum pernah sama sekali terlihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terlintas dalam hati atau benak manusia. Hadis riwayat Muslim. Sebagai pemilik surga, tentunya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan amalan apa saja yang bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Rasulullah SAW bersabda, surga itu merindukan 4 golongan, kata Rasulullah. Golongan apa aja? Golongan yang pertama yaitu orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Golongan yang kedua yaitu orang yang memberi makan orang-orang yang lapar. Yang ketiga yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Dan yang keempat yaitu orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Masya Allah. Di hari kiamat nanti akan ada suatu pintu yang bernama Ar-Rayyan. Apa itu pintu Ar-Rayyan? Yaitu sebuah pintu yang Allah sediakan khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga itu ada suatu pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak diperbolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya langsung tertutup dan tidak ada lagi yang masuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap amalan manusia itu bagi dirinya sendiri, kecuali puasa. Kenapa? Karena puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalas pahalanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, begitu istimewanya orang-orang yang berpuasa di hadapan Allah. Bukan saja mereka dapat meraih surganya dengan seizin Allah, bahkan juga akan bisa masuk lewat pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Dan dikatakan pintu itu tidak akan dibuka lagi bagi orang-orang yang tidak berpuasa.
Setiap tahun sepanjang hidup kita, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita menjumpai bulan Ramadan yang mulia ini. Artinya Ramadan ini Allah berikan kepada kita sebagai kesempatan untuk meraih surganya Allah. Dahsyatnya lagi, bulan ini pahala setiap ibadah itu Allah lipat gandakan. Dan ini akan lebih memudahkan kita untuk memperbanyak pundi-pundi amal kebaikan untuk bekal kita di negeri akhirat nanti. Bahkan bukan hanya itu, di bulan Ramadan umat Islam juga diberikan hari yang spesial lagi, di mana di dalamnya akan ada suatu malam yang jika kita beribadah di dalamnya, maka sama seperti beribadah 1000 bulan. Atau biasa kita sebut sebagai malam Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan, maka tidaklah mengherankan jika kemudian kita memperingati bahwa kecelakaan besar bagi orang-orang yang melewati Ramadan. Akan tetapi dosanya belum terampuni. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, amat merugi atau hina seseorang yang Ramadan masuk padanya, kemudian Ramadan itu pergi sebelum dosa-dosanya diampuni. Begitu banyak peluang investasi amal di bulan Ramadan yang bisa mengampuni dosa-dosa kita, sekaligus membuka jalan kita menuju ke surga. Karena apa? Seperti yang dikatakan tadi, di bulan Ramadan itu semua amalan itu dilipat gandakan pahala-pahalanya. Sampai seberapa? Wallahu a'lam bishawab. Bahkan dikatakan lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Maka rugi dan celaka bagi siapapun yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk meraih ampunan dan pembebasan dari api nerakanya Allah. Semoga kita dapat memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik, dan semoga kita bisa meraih surganya Allah dan masuk lewat pintu khusus Ar-Roya. Sekian dari Ustadz, mohon maaf ya ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.